pembelajaran eh, akan dipimpin berdoa dulu oleh Bapak Sanusi. Monggo silakan Bapak. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa memohon kepada Allah semoga apa yang kita dapat pada malam hari ini semoga berkah hendaknya. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih dan saya kembali ke Bu Siti. Terima kasih Pak Sanusi. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai pembelajarannya Bapak Ibu. Jadi ini adalah pertemuan kita ya Bapak Ibu yang ke berapa? Ke-6. Jadi ini kita akan membahas KL PPG 5 yaitu pelaksanaan pembelajaran. Jadi nah, KL PPG 5 ini mampu melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila secara akomodatif, adaptif, progresif terhadap perkembangan zaman. Jadi komponen-komponen pada kompetensi lulusan PPG 5 ini Bapak Ibu, itu ada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, lingkungan belajar aman dan nyaman, kemudian akomodatif, adaptif, dan progresif terhadap perkembangan zaman. Jadi ada 3 ya Bapak Ibu. Jadi di sana melaksanakan pembelajaran berpusat pada peserta didik, menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, menentukan model atau strategi pembelajaran yang akomodatif, adaptif, dan progresif terhadap perkembangan zaman. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi malam ini kita akan belajar 3 komponen KL PPG 5. Nah, saya berusaha meresumkan bagaimana sih pembelajaran berpusat pada peserta didik, Bapak Ibu. Jadi agar Bapak Ibu tidak usah mencari-cari modul. Jadi sekalian mengerjakan tugas-tugas yang menumpuk, kemudian belajarnya itu saya resumkan, Bapak Ibu. Jadi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Atau kita biasanya menyebutkan namanya pembelajaran student center learning. Atau pembelajaran yang berpusat pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi adalah pendekatan pembelajaran yang memposisikan siswa sebagai subjek pembelajaran sehingga dituntut untuk lebih aktif dalam kegiatan belajar. Sementara itu, guru berperan sebagai fasilitator yang menyediakan berbagai sumber daya dan lingkungan yang dibutuhkan oleh siswa. Ini adalah kita kenalnya student center. Pendidikan Indonesia sejatinya berpusat pada Pancasila karena Pancasila adalah dasar filsafat, identitas, dan panduan hidup bangsa dan negara. Jadi oleh karena itu, dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran, pengajar harus selalu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kegiatan pembelajaran, sehingga peserta didik tidak hanya belajar tentang materi pelajaran, tetapi juga belajar tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Makanya pembelajaran berpusat pada peserta didik nanti dikombin dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang sekolahnya Kumer mesti tidak asing lagi dengan P5. Nah, itu. Saya lanjutkan. Jadi ini adalah karakteristik pembelajaran student center learning berpusat pada siswa. Nah, guru berperan sebagai penunjang, yakni perantara pembelajaran yang membantu mengarahkan siswa. Bila perlu, guru dapat ikut membantu siswa dalam mengembangkan materi yang ada. Kemudian, guru memiliki wawasan luas dan bersifat terbuka terhadap masukan ataupun kritikan yang membangun siswa. Kemudian, guru menggunakan cara menyampaikan materi yang dianggap sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa.
Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan guru menggunakan cara pengajaran yang berbeda untuk setiap kelas. Nah, ini adalah karakter pembelajaran STL perannya guru. Sedangkan siswa, nah ini mulai perannya siswa merupakan subjek utama pembelajaran yang memiliki wewenang untuk menentukan tema yang akan dipelajari terkait materi termasuk cara penyampaiannya. Jadi siswa merupakan sosok aktif pada proses pembelajaran yang senantiasa memberikan gagasan, baik saran maupun kritik. Siswa mampu merumuskan harapan terhadap proses pembelajaran dan mengukur kinerja sendiri. Jadi siswa saling berkolaborasi satu sama lain. Pembelajaran ini cocok berarti Bapak Ibu untuk mengukur keterampilan abad 21, yaitu berkolaborasi. Siswa memantau pembelajarannya sendiri sehingga mampu merumuskan strategi pembelajaran yang tepat untuk mencapai hasil optimal. Siswa termotivasi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkannya sendiri. Siswa memilih anggota kelompoknya sendiri dan menentukan cara bekerja di dalam kelompok tersebut. Materi pembelajaran bersifat sebagai arahan, bukan patokan pembelajaran, sehingga pengajar dan siswa tidak hanya terpaku pada materi yang ada dan dapat mengembangkannya secara kreatif dan berkelanjutan. Ini adalah karakteristik pembelajaran SQL. Oke, baik. Kemudian kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran yang berpusat pada siswa. 1. Siswa mendapatkan kebebasan dan fasilitas untuk menggali sendiri ilmu pengetahuannya. Dengan begitu, siswa dapat memiliki pengetahuan yang mendalam dan mampu meningkatkan kualitas siswa. Yang kedua, siswa lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan belajar, meningkatkan kemampuan berpikir kritis maupun menganalisis serta memecahkan masalah sendiri. 3. Tujuannya ini adalah mengembangkan kreativitas siswa. Manfaatnya apa pembelajaran yang berpusat pada siswa? Meningkatkan keterlibatan siswa, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan problem solving. Nah, ini sangat cocok sekali yang sudah saya sampaikan tadi, membangun keterampilan abad 21. Kemudian membuat siswa lebih mandiri, pembelajaran yang dipersonalisasi. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, siswa mendapatkan kebebasan yang bertanggung jawab dan menentukan pengalaman belajarnya dan memanfaatkan fasilitas yang ada. Yang kedua, siswa memiliki kesempatan yang terbuka lebar untuk mengembangkan kreativitas dan potensinya secara langsung, sesuai dengan minat dan bakatnya tanpa tergantung pada guru. Sedangkan kekurangannya apa pada pembelajaran ini? 1. Alokasi waktu dalam pembelajaran ini dapat menjadi kurang efisien. Guru juga tidak dapat mengetahui kompetensi yang diharapkan dan tuntunan silabus yang untuk dipenuhi sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kalender akademik. Nah, jadi memang waktunya perlu banyak waktu, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, tidak semua siswa siap dengan pendekatan pembelajaran ini. Mungkin karena anak-anak itu sering sudah terbiasa dengan pembelajaran yang sudah ada selama ini. Kemudian dituntut untuk terbuka, kritis. Nah, itu juga perlu adaptasi, Bapak Ibu. Oke. Saya juga mengingatkan Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu apa saja gitu ya. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global yang berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi ini apa saja: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila yang dibahas nanti dalam soal. Jadi kalau Bapak Ibu sekolahnya itu belum kumer, nah minimal Bapak Ibu sudah tahu profil pelajar Pancasila itu seperti apa. Oke. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Seorang guru SKL1 ya Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran berpusat pada peserta didik melalui strategi yang sesuai untuk mengembangkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kemandirian melalui nilai-nilai yang terkandung dalam konten bidang studi. Oke. Seorang guru ingin melaksanakan pembelajaran berpusat pada peserta didik untuk mengembangkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, kemandirian melalui nilai-nilai dalam konten bidang studi.
Langkah utama yang paling sesuai, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Langkah pertama yang paling sesuai. Menyusun rencana pembelajaran yang hanya fokus pada pemahaman materi ajar, melakukan analisis nilai-nilai yang terkandung dalam konten bidang studi untuk diintegrasikan dalam pembelajaran, menggunakan metode ceramah sebagai pendekatan utama untuk menyampaikan nilai-nilai kepada peserta didik, D. Menyediakan bahan bacaan mandiri tanpa memperhatikan aspek pengembangan nilai. Oke, menurut Bapak Ibu yang mana? B, Bu. B. Ya, Yang B. lainnya Bapak Ibu ya? B. B. Kayaknya sudah mulai fokus nih. Oke. Jadi Bapak Ibu menyusun rencana pembelajaran hanya fokus pada tidak mungkin. Jadi semuanya tidak hanya materi ya Bapak Ibu keseluruhan. Benar Bapak Ibu memang jawabannya B. Menggunakan metode ceramah sebagai pendekatan. Nah, tidak hanya metode ceramah Bapak Ibu. Kemudian D. Menyediakan bahan bacaan mandiri tanpa memperhatikan aspek pengembangan nilai. Nah, itu juga tidak mungkin. Jadi, langkah pertama yang paling sesuai adalah melakukan analisis nilai-nilai yang terkandung dalam konten bidang studi untuk diintegrasikan dalam pembelajaran. Betul. Lanjut ya Bapak Ibu. Masih SKL 1 melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Bagaimana guru dapat melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran untuk mengembangkan keimanan dan ketakwaan, Bapak Ibu. A. Menyajikan materi ajar tanpa memperhatikan interaksi peserta didik. Kalau tanpa memperhatikan kayaknya tidak mungkin. Menggunakan metode diskusi kelompok untuk mendiskusikan konsep keimanan dan ketakwaan. Yang C. Memberikan tugas individu tanpa memberikan panduan lebih lanjut. Yang D. Mengadakan ujian tulis untuk mengukur pemahaman peserta didik. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? B. B, Ya? Bu. B. Ya? B, Iya. menggunakan metode, Bu. Gunakan Iya, sip Bapak Ibu sudah ya, sudah masuk ini. Jadi ada kata-kata melibatkan peserta didik secara aktif pasti menggunakan diskusi. Untuk mengembangkan apa? Keimanan dan ketakwaan. Nah, di sini konsep keimanan dan ketakwaan. Tepat sekali. Lanjut ya Bapak Ibu. Indikator untuk KD Matematika di kelas 5 adalah menentukan ukuran sebenarnya dengan menggunakan skala suatu daerah. Berikutnya adalah kegiatan yang tepat dilakukan sebagai kegiatan pendahuluan. Jadi Bapak Ibu kegiatan pembelajaran itu kan ada 3, pendahuluan, inti, penutup. Nah, ini adalah menentukan ukuran sebenarnya dengan KD-nya Bapak Ibu untuk menggunakan skala suatu denah. Nah, kegiatan tepat sebagai kegiatan pendahuluan. A. Meminta siswa mencari dan mewarnai suatu denah. B. Memberikan contoh tentang skala dalam kehidupan sehari-hari dan cara menentukannya. C. Meminta siswa untuk menentukan ukuran-ukuran pada denah yang diberikan. D. Memutar video tentang penggunaan skala dalam kehidupan sehari-hari. E. Meminta siswa menentukan ukuran sebenarnya dari suatu denah. Dari A sampai E, mana yang kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran? C, 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 Bu. C, Bu. E, Bu. C, E. C. A, Bu. C. Bu. Oke, C. beragam ini Bapak Ibu. Oke, meminta siswa mencari dan mewarnai suatu denah. Ini kan inti pembelajaran. Memberikan contoh tentang skala dalam kehidupan sehari-hari dan cara menemukannya. Ini juga contoh, ini inti. Inti pembelajaran juga. Ya. Meminta siswa untuk menentukan ukuran-ukuran pada denah yang diberikan. Berarti anak-anak sudah punya ukurannya ini. Berarti inti. Tinggal Inti. C atau E. Biasanya guru itu di awal memberikan apresiasi. D. E, Bu. Boleh kadang-kadang video. D berarti. D. Boleh D. kadang-kadang ada gurunya bawa gitar. Nah, kenapa ini? Banyak anak-anak bertanya. Nah, kaitannya gitar dengan bunyi. Nah, begitu. Itu kan awal pembelajaran. Kalau Dio. D atau E, Bapak Ibu? D, Bu. E, Bu. D.
B. Video. Bu, meminta siswa menentukan ukuran sebenarnya dari suatu daerah. Mutar video. Kalau berarti siswanya sudah tahu, Bu. Inti itu, Bu. Iya. D, Bu. Jadi memutar video dulu tentang penggunaan Yeay. skala dalam kehidupan sehari-hari, kemudian anak-anak mengamati. Nah, kemudian ada pertanyaan open ended kan Bapak Ibu. Baru nanti Oh iya, di situ ada kata pendahuluan, Bu ya. Iya, kegiatan pendahuluan Bapak Ibu yang Iya, diminta. lupa nggak lihat pendahuluan. Ya, jadi kalau pelaksanaan pembelajaran itu ada 3 ya Bapak Ibu tahapannya, pendahuluan, inti, penutup. Pendahuluan itu apersepsi. Kalau penutup itu kan banyak refleksi. Nah, itu. Baik. Kita lanjutkan. Bapak Ibu, sebenarnya soal-soal PCK itu aslinya seperti ini, panjang-panjang. Kalau soal-soal di atasnya hanya ini ya. Ini soal tahun kemarin ini. Nah, soal-soal ini mengingat begitu, mengingatkan materi. Nah, ini soal PCK Bapak Ibu panjang-panjang. Jadi besok Bapak Ibu diusahakan malamnya benar-benar istirahat dan kondisi sehat. Oke. Kalau soal yang Dibesarkan sedikit, Bu. Oke. Jika itu apa, Bu? Kenapa, Bu? Kalau ini kan pilihan jawabnya ini panjang-panjang, ada teorinya nggak? Biar ini lebih cepat. Oke, kalau teorinya Fungsinya Bapak Ibu, soalnya gini, Bapak Ibu baca dulu intinya apa sih? Kan ini yang diminta apa? Kegiatan inti yang cocok indikator tersebut. Ibu langsung cari indikatornya. Inti, Pak Zakaria akan merancang baca soalnya dulu. Kemudian kadang-kadang kan ini panjang juga. Bu Zakaria itu kadang ceritanya panjang. Ini untung ceritanya nggak panjang, cuma pilihannya yang panjang. Bu Zakaria akan merancang perencanaan pembelajaran untuk muatan pembelajaran berbahasa Indonesia indikatornya. Kalau yang ditanya kegiatan inti yang cocok dengan indikator tersebut, cari Bu indikatornya apa? Peserta didik mengemukakan tentang cara memelihara kesehatan dengan pelafalan kosakata bahasa Indonesia. Mengemukakan ya Bapak Ibu, mengemukakan. Jadi biasanya A, B, C, D, E itu ada yang mirip-mirip. Cuma satu kalimat saja yang berbeda. Ibu cari satu kalimat yang berbeda untuk membandingkan satu dengan yang lain. Contoh yang A ya Bapak Ibu. Ini saya kasih contoh. Soal kemarin, bentar. Oke, peserta didik dan guru bertanya jawab tentang teks. Ini betul ya Bapak Ibu karena mengemukakan. Guru mengajak peserta didik berdiskusi mengenai kosakata yang berkaitan dengan kesehatan. Betul. Guru membimbing peserta didik untuk mendiskusikan. Betul. Arti kata yang telah ditemukan sebelumnya. Peserta didik diminta menulis. Ini hanya mengemukakan Bapak Ibu, tidak sampai menulis karangan. Kemudian peserta didik diminta menghafalkan, apalagi menghafalkan. Ini tidak Bapak Ibu. Karena hanya mengemukakan tentang. Jadi kalau Bapak Ibu lihat KKO-nya, maka tidak serumpun. Oke. Yang sebelah sini, ini banyak. Guru mengajak peserta didik berdiskusi mengenai kosakata yang berkaitan dengan kesehatan. Peserta didik diminta untuk menyediakan kosakata yang berkaitan dengan kesehatan, lalu menuliskannya di papan tulis. Masih bisa. Guru membimbing peserta didik untuk mendiskusikan arti kata yang telah ditemukan sebelumnya. Kemudian peserta didik dengan bimbingan guru membaca teks sederhana yang terdapat pada buku peserta didik. Oke. Oke. Jadi yang tidak bisa itu menulis karangan. Menulis sebuah karangan atau membuat karangan begitu itu sudah C6 Bapak Ibu. Menghafal. Yang C Bapak Ibu lihat hampir sama-sama. Yang tidak diperkenankan adalah menulis karangan pendek, menghafal. Yang B itu tidak ada menghafal. Yang D menulis karangan pendek. Kemudian yang E ada menghafal. Jadi Bapak Ibu harus melihat KKO-nya. Nah ini kan tidak diperkenankan. Menghafal, menuliskan karangan pendek. Itu kan sudah C6. Kalau menghafal enggak. Jadi hanya sampai mengemukakan. Jawabannya adalah B. Biasanya mirip-mirip. Jadi yang lainnya mirip-mirip. Bapak Ibu cari aja bedanya kalimat A, B, C, D, E itu. Kemudian bandingkan KKO-nya. Begitu.
Bisa ya Bapak Ibu? Gampang ya. KKO-nya disamakan dengan indikator. Iya. Berarti yang A itu walaupun lengkap menulis, menghafal itu nggak usah Bu ya? Enggak, karena kan ini indikatornya mengemukakan Bapak Ibu, menghafal dan menulis karangan bukan. Ya Bu, ya Bu. Bukan satu KKO. Menulis karangan, membuat karangan, nah itu C6. Mengemukakan tidak, belum sampai C6 mengemukakan. Oke. Ya kadang merasa ini lengkap, sudah mengemukakan, menulis juga, menghafal juga, kayak begitu memilihnya. Oke. Makanya Bapak Ibu cari dulu indikatornya apa, kemudian cari nih yang tidak serumpun dengan indikatornya. Biasanya ada A, B, C, D, E itu ada yang berbeda Bapak Ibu. Pasti ada kalimat yang berbeda untuk membedakan. Yang lainnya kan dibikin sama Bapak Ibu. Peserta didik dan guru bertanya jawab tentang teks. Itu kan hampir ada di sana. A ada, B ada, C ada. Nah, yang ada pasti ada yang berbeda. Nah, itu yang harus kita analisis biar tidak semuanya kita analisis satu-satu kan bingung. Memang Bapak Ibu harus hafal KKO ya, itu penting. Habis PPL ini siap menghafal ini. Siap, jadi PPL itu waktunya ya. Memang waktunya nanti bikin video, bikin ini. Kalau Bapak Ibu di sekolahnya Bapak Ibu ada teman yang membantu itu luar biasa senangnya itu biasanya. Ada yang bantu menyiapkan videonya, membuatkan, saling kerjasama, itu lumayan. Oh itu teman yang luar biasa itu Bapak Ibu. Oke. Seorang guru ingin Kita masih Bapak Ibu, seorang guru ingin mengimplementasikan pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan fokus membangun pengetahuan dan keterampilan pemecahan masalah pada materi PPKN. Langkah pertama yang paling sesuai. Ini langkah pertama ya Bapak Ibu, langkah pertama. D, Ibu. D. Oke. D itu kan penilaian awal. B. B, Bu. Penilaian awal terhadap kemudian menyusun rencana pembelajaran. Ikuti saja. Mengadakan diskusi kelompok, iya. Merancang strategi pembelajaran bersama peserta didik. Nah ini ada kata Ibu melibatkan, jadi berpusat pada peserta didik dengan fokus membangun pemecahan masalah pada materi ini. Oke. Jadi Bapak Ibu B, Bu. yang melibatkan yang siswa itu melibatkan peserta didik. B, Bu. B, Bu. B atau saya buka kuncinya ya Bapak Ibu. B, Bu. C. Kadang. Mengadakan diskusi kelompok Ya. untuk merancangkan strategi. Pokoknya dalam seperti ini ada lebih banyak melibatkan siswa Bapak Ibu. Dari A, B, C, D itu yang melibatkan siswa yang B. Yang lainnya kan tidak, guru sendiri. Mendiskusikan, mengadakan diskusi kelompok untuk merancang strategi pembelajaran bersama peserta didik. Nah itu. B ya Bu? Ya, B jawabannya. Mantap. Woi. Ini sudah sedikit panas ini. Ya, ayo Bu, bismillah ini. Bagaimana guru dapat mengevaluasi efektivitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dalam membangun pengetahuan? Jadi, A. Memberikan ujian tulis yang menekankan fakta-fakta penting dari materi. B. Melakukan refleksi bersama dengan peserta didik tentang pengalaman pembelajaran. C. Mengadakan presentasi individu untuk bentuk penilaian akhir. D. Menyusun laporan berdasarkan buku teks yang digunakan dalam pembelajaran. Bagaimana guru dapat mengevaluasi efektivitas pembelajarannya yang berpusat pada peserta didik? Nah, kira-kira A sampai D yang melibatkan siswa dalam kegiatan evaluasi yang mana Bapak Ibu? B, Bu.
Yang B, refleksi. Memberikan ujian tulis. A, Bu. B, melakukan refleksi. Sama dengan peserta didik. Seperti ini ya Bapak Ibu, dalam kisi-kisi KL, itu semuanya kita masih berpusat pada siswa. Pilih jawaban itu yang melibatkan siswa. Nah, itu fungsinya di soal-soal seperti ini. Di itu sebagai bentuk penilaian akhir. Lanjut ya Bapak Ibu. Ini soal kemarin. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar yaitu menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah dibaca atau didengar. Dan rumusan indikatornya adalah membuat dongeng legenda dengan bahasa sendiri dari yang pernah dibaca atau didengar. Nah, ini kan Bapak Ibu langsung menuju nih, KD-nya, indikatornya, oke. Satunya menulis kembali, satunya membuat dongeng. Berdasarkan KD dan indikator di atas, salah satu langkah dalam kegiatan inti pembelajaran yang termasuk dalam pembiasaan berpikir kreatif. Berpikir kreatif itu pemikiran yang berusaha menciptakan gagasan yang baru. Berpikir kreatif merupakan serangkaian proses, termasuk memahami masalah, membuat tebakan, hipotesis tentang masalah, mencari jawaban, mengusulkan bukti, dan akhirnya melaporkan hasilnya. Oke, KD-nya itu sudah mulai membuat dongeng, menulis kembali. Itu C, Bu. Nah, C. kira-kira yang mana? C. Membaca C. contoh dongeng yang diberikan guru, menceritakan Menulis kembali kembali. setelah dibuat, menuliskan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri, mendengarkan, dan mendiskusikan. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? C, Yang- Bu. Oke, yang Menulis lainnya sama. Dengan bahasa Tuliskan kembali. C, Bu. C, Bu. Yang telah dibaca. Oke, yang lainnya sama ya Bapak Ibu. E. Mendiskusikan tokoh-tokoh pendapat. Jadi kalau ada soal seperti ini, Bapak Ibu langsung lihat aja KD-nya. Gak usah, kadang KD itu, kalau KD-nya sudah sesuai, Bapak Ibu tidak usah baca yang lain. Apapun mapelnya, ini menulis kembali. Kemudian membuat dongeng. Berarti itu yang, ini kan C6 Bapak Ibu. Ini C6. Menulis kembali, membuat dongeng. Membaca, ini membaca contoh bukan C6. Mendengarkan guru, hanya mendengarkan guru ya Bapak Ibu, bukan. Mendiskusikan juga bukan C6. Oke. Kemudian di sini menceritakan kembali, menuliskan kembali. Nah, di sini adalah menulis kembali, membuat dongeng hasilnya. Maka jawabannya adalah C. 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 Yeay. Gampang ya kalau hafal KKO ya. Oke, kita lanjut. Yang keberapa udah ini? Seorang guru ingin melaksanakan pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan fokus membangun keterampilan dan pemecahan masalah pada konten bidang studi PPKN. Bagaimana guru dapat memastikan efektivitas pembelajaran berpusat pada peserta didik dalam membangun keterampilan dan pemecahan masalah? Ada kajian tulis yang menekankan pada Pertama ada orientasi. Mana yang guru itu? Kenapa? Yang RPP yang pertamanya orientasi. Oke. Nih, yang Pemecahan pertama. masalah pada itu konten bidang studi. Persepsi nomor 2. Memastikan efektivitas pembelajaran berpusat pada peserta didik dalam membangun keterampilan dan Dengar pemecahan. itu dengar itu kayak apa aja lah, tinggal videonya aja. Kira-kira yang mana? C, Bu. Itulah, ada kubuannya tuh gua bacanya tadi itu. Yang Iya, lain. apa yang salah? Oke, yang lain Bapak Ibu. Mengadakan C, yang lain mungkin selain C ada. B, Bu. Menyusun rencana pembelajaran dengan menekankan pada penggunaan buku teks. Ini bagaimana guru dapat memastikan efektivitas pembelajaran berpusat pada peserta didik dalam membangun keterampilan dan kita mencari efektivitasnya. C, Bu. C. C. Oke.
itu yang satu mengadakan ujian tulis yang menekankan fakta-fakta. Bukan. Kemudian menyusun rencana pembelajaran dengan menekankan pada penggunaan buku teks. Ini penggunaan buku teks itu bukan ya Bapak Ibu. Jadi kita tuh tidak terpaku pada buku teks. Kita sebagai guru harus dapat mengembangkan. Kemudian C, Wih. memberikan materi ajar. Memberikan materi ajar melalui metode ceramah yang struktur. Berarti jawabannya C. Menerapkan tugas individu yang menekankan pemecahan masalah PPKN. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Itu adalah soal-soal contoh yang tahun kemarin disesuaikan dengan Mana pulpen yang tadi hitam tadi? pembelajaran yang berpusat Mana pada pulpen? peserta didik. Kita Mana lanjut. catnya? Kita lanjut mengenai lingkungan belajar. Jadi lingkungan belajar yang ideal dalam pembelajaran berdiferensiasi harus memenuhi 3 aspek Bapak Ibu. Yang pertama, sumber belajar yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa. Yang kedua, interaksi dan kerjasama antara siswa yang memiliki latar belakang, gaya belajar, dan tingkat kemampuan yang berbeda. Yang ketiga, suasana yang kondusif, positif, dan menantang bagi siswa untuk mengembangkan potensi dan kreativitas mereka. Nah, jadi apapun nanti biasanya diputar-putar, lingkungan belajar yang ideal ada 3 poin ini. Sumber belajar yang beragam, interaksi dan kerjasama antar siswa, suasana kondusif, positif, dan menantang. Silakan dihafalkan. 30 detik, Bapak Ibu. 30 detik. Sumber pembelajaran yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan minat dan kemampuan siswa, integrasi dan kerjasama antara siswa yang memiliki latar belakang gaya belajar dan tingkat kemampuan yang berbeda, suasana yang konsep positif dan menantang bagi siswa untuk mengembangkan potensi dan kreativitas mereka. Oke, sudah hafal ya Bapak Ibu? Mampus kita belum hafal ini Bu. Oke. Berarti intinya ini belajar ini Bu ya. Saya kasih poin-poinnya Bapak Ibu biar Bapak Ibu pusing. ya, minimal sudah bisa mengembangkan poinnya aja. Soal itu saya sesuaikan, saya ambil yang tahun-tahun kemarin. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu tahu gambarannya. Jangan dihafalkan soalnya, hafalkan konsepnya Bapak Ibu. Oke. Cara Ini menghafalkan itu. Iya, ini soal tahun kemarin Bapak Ibu. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, Pak Jamal selaku guru PPKN di kelas 10 ingin siswa-siswanya paham tentang materi yang diajarkan, yaitu ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengingat UAS akan segera dilaksanakan, hal yang perlu diperhatikan Pak Jamal dalam mengajar salah satunya adalah lingkungan belajar yang mendukung keberagaman siswa. Bagaimana cara Pak Jamal untuk menciptakan lingkungan belajar yang ideal? Nah, A. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan teman sebaya. B. Menyediakan berbagai sumber yang sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. C. Menciptakan suasana nyaman, aman, dan menantang bagi siswa untuk belajar. D. Semua jawaban benar. E. Jawaban A dan C benar. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? D Bu. Semua D. jawaban benar, Bu. Semua jawaban benar Bu. D, Bu. Jawaban A dan C benar. D, Bu. Semua jawaban benar. Ada D, yang Bu, D, semua ada jawaban yang benar. C, Bapak Ibu. Oke, saya buka lagi ya Bapak Ibu. Red. Yang saya buka lagi yang sudah Bapak Ibu hafalkan. Bentar. Yang menantang ada Bu. Yang apa namanya gaya belajar
Dengan kemampuan yang berbeda ada kebutuhan dan kemampuan siswa ada. Iya, D, Bu. D. Suasana yang kondusif. Oke, berarti di sini bagaimana Bapak Ibu? D, Bu. Teng teng teng. D, Bu. Ya, Berapa orang tuh? kadang tidak perlu saya jelaskan gitu. Saya ini menariknya seperti Saya D, kuis Bu. jadi ini, Bu. Ah, kan sudah ada Eh. memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan teman sebaya, menyediakan berbagai sumber yang sesuai dengan minat dan kemampuan siswa, menciptakan suasananya aman dan menantang. Kadang Jawaban intinya sama ya Bapak ya, Ibu. betul. Ajakan Oke, Jawabannya apa, Bu? lanjut. D D, jawabannya. Bu. C. D Bu, semua jawaban benar. Oh, D. Oke, Salah. kita lanjutkan. Ini soal yang kemarin, soal ini ya, soal periode Sudah mengajar. Desember ya, ini. Soal Terlibat. Kulina sedang mengajarkan cara mengerjakan soal cerita. Ini kan panjang Bapak Ibu. Maka langkah pembelajaran konstruktivisme yang tepat. Nah, kemarin sebenarnya soal ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Konstruktivisme itu harus belajarannya menyenangkan, membuat siswa aktif, kemudian mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan pengetahuan yang baru. Oke. Dari A, B, C, D, E sebenarnya tanpa melihat pun, maka kita sudah tahu konstruktivisme itu kalau pilihannya pastikan mencari ada model pembelajarannya atau strateginya. Nah, dari situ ya Bapak Ibu. Bu. Melatih kelancaran kemampuan berhitung. Guru langsung menuliskan kalimat, memberikan soal cerita. Nah, melakukan role playing ini kan model pembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi memang betul jawabannya adalah C. C kan, Bu? E. Apa, Bu? E. Jawabannya adalah E. Oh, E. Salah. Oke, lanjut ya Bapak Semangat, Bu, Ibu. semangat. Seorang guru memiliki tujuan melaksanakan pembelajaran dengan menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk mengembangkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kemandirian peserta didik. Bagaimana guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, cerita. mengembangkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kemandirian peserta didik. Bu. Oke, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Menyusun rencana pembelajaran materi ajar yang sulit, Menerapkan aturan kelas. ceramah, Buat aturan. membuat aturan yang jelas, memahami kebutuhan peserta didik. Jika Biasanya kita kenal kalau aturan kelas yang jelas itu ketika sekarang tuh Kumer adalah kesepakatan belajar Bapak Ibu. kesepakatan Ya. D. Oke. D ya, Bu. Ya, D jawabannya, Bu. Kita lagi ya Bapak Ibu. Ini adalah pembelajaran kritis, kreatif, dan pemecahan masalah. Edo sedang melakukan percobaan tentang intensitas bunyi pada benda titik, alat dan bahan yang digunakan, 3 kelereng dengan jenis bahan sama, besar, sedang, kecil. Ada meteran, ada stopwatch. Beberapa langkah metode ilmiah dapat dilakukan Edo diantaranya. Agar Edo dapat memperoleh hasil percobaan yang tepat, maka urutan langkah kegiatan percobaan yang tepat untuk dilakukan. Bapak Ibu, kalau seperti ini lihat di situ yang pertama 5 atau 3. Nah, ada masalah dulu atau melakukan eksperimen dulu? Dasarnya melakukan eksperimen adalah adanya masalah. Ada masalah dulu, Bu. Benar. Jadi jawaban C sama D itu sudah hilang sudah. Kita tinggal 5, A, B, sama E. Sekarang mengumpulkan data atau melakukan eksperimen. Mengumpulkan data. Mengumpulkan data itu dari hasil eksperimen kan datanya, Bu? Eksperimen dulu, Bu. Iya, eksperimen dulu. Berarti A sama B salah. Jawabannya sudah kelihatan itu. E saja. Itu Gampang ya. teori cepatnya ya, Bu, ya.
Iya, kalau terlalu lama-lama nanti kita yang nanti kan ada ragu-ragu gitu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ragu, diselesaikan dulu, klek klek klek, diisi aja. Kemudian ini ragu-ragu, nanti mau saya koreksi kalau ada waktu. Kasih ragu-ragu. Kalau ternyata sudah terisi semua, tapi ada ragu-ragunya, belum diganti yang pasti, ragu-ragunya belum dihapus. Nggak masalah Bapak Ibu, itu nanti juga dinilai. Yang penting jangan kosong ketika meninggalkan halaman itu. Kalau mau nanti dikoreksi lagi, kasih ragu-ragu. Waktunya habis, di ragu-ragu tadi halaman soal yang ragu-ragu, itu akan ada penilaiannya ya Bapak Ibu. Apalagi SJT, jangan sampai meninggalkan soal SJT tanpa Bapak Ibu menjawab. Gitu. Yang berapa menit ini kita? Berarti sebaiknya dijawab dulu. Nanti yang ragu-ragu diulang aja ya Bu. Ya, kan ada tandanya nanti waktu ujian Bapak Ibu. Ragu-ragu lanjut. Bapak Ibu isi saja, kamu klik ragu-ragu kalau nanti mau dikoreksi. Kalau waktunya habis kita masih posisi di ragu-ragu gimana itu Bu? Tapi sudah dijawab, maka itu nanti masuk dalam penilaian Bapak Ibu. Yang penting Simpan Bu ya, nanti simpan. Itu aja lah yang 12 menit, Pak. Ada itu yang ya. 12 Iya, Bu. menit, Pak. 12 menit. Oke. Ini berapa ini? Salah satu KD pembelajaran di kelas 2 SD adalah ada memahami kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Nah, memahami kosakata. Oke. Tapi biar dia kan 30 menit itu, Mbak. Kemudian salah satu indikatornya, Bapak Ibu, kita lihat salah satu indikatornya itu adalah, jadi Bapak Ibu itu pastikan indikator KD-nya dilihat betul. Yang lainnya itu hanya bunga-bunga Bapak Ibu. Indikatornya adalah menceritakan perbedaan lingkungan sehat dan tidak sehat secara lisan. Yang diminta adalah pembelajaran inti Bapak Ibu. Pembelajaran kan pendahuluan, inti, penutup. Menerapkan 4C dan HOT. Berarti kalau HOT itu C4 ya Bapak Ibu, ke atas. C4, C5, C6. Kemudian lihat Bapak Ibu KKO-nya, mengamati, memahami, mengadakan apersepsi, mengamati gambar, menjelaskan perbedaan. Nah, cari yang HOT. 4C itu adalah keterampilan abad 21. Berpikir tingkat tinggi, berpikir kreatif, kemudian kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Bapak Ibu, ya dari A, B, C, D, E, mana yang ada kerjasamanya, apalagi menceritakan kembali. Bu. Iya. Yang A itu kerjasamanya ada enggak? Tidak ada ya Bapak Ibu. Bisa menyebutkan kata-kata dengan lingkungan sehat dan tidak sehat. Yang B tidak ada. Mengamati itu Siswa mengamati gambar lingkungan sehat dan tidak sehat siswa secara kelompok. Ada kata kelompoknya. Menganalisis perbedaan lingkungan sehat dan tidak sehat dan menceritakan hasilnya secara lisan. Yang D, siswa mengamati gambar lingkungan sehat dan tidak sehat. Siswa secara berkelompok ya. Ini kelompok, ini kolaborasi. Diminta menganalisis. Nah, menganalisis itu C4. Perbedaan lingkungan sehat dan tidak sehat dan menceritakan kembali hasilnya. Ini berarti ada komunikasi. Jadi pilihannya kayak C dan D. Yang E, guru menjelaskan perbedaan lingkungan sehat dan tidak sehat. Siswa secara berkelompok menganalisis perbedaan lingkungan sehat dan tidak sehat serta menceritakan hasilnya secara lisan. Oke. Berarti A sama B itu nggak ada 4C-nya. Yang ada 4C-nya adalah C, D, E. Oke. D, Bu. Kira-kira jawabannya yang mana Bapak Ibu? D, Bu. Pembelajaran inti ya Bapak Ibu. D, Bu, D. Bu, D. D itu ada menganalisis, HOT itu, Bu. Menganalisis itu Ada menganalisis. Oke, baik. Kenapa Bu kok enggak C Bu? Padahal di sana ada
berkelompok, ada menceritakan. Karena di situ apersepsi. Apersepsi itu adanya di mana Bapak Ibu? Pendahuluan. Yang diminta adalah pembelajaran. Oke, kemudian kenapa kok enggak sih Bu? Nah, ini yang gurunya ini peran gurunya Bapak Ibu dalam pembelajaran berpusat pada peserta didik, siswanya yang harus siswa mengamati gambar lingkungan sehat dan tidak sehat, siswa secara berkelompok diminta menganalisis, siswa kan Bapak Ibu? Yang itu bukan siswa, gurunya yang ditekankan. Guru menjelaskan perbedaan lingkungan sehat dan tidak sehat secara berkelompok. Perbedaannya ada di siswa dan guru. Sedangkan untuk pembelajaran yang berpusat pada siswa itu adalah yang D. Paham ya di sini Bapak Ibu? Paham ya kenapa Ya, kita Bu. ya? Oke, baik. Berarti Bapak Ibu harus memastikan 4C, kolaborasi, komunikasi, berpikir kreatif, berpikir kritis. Kemudian hot itu C4 sampai C6. Oh, ada menganalisis nih, C4 ini betul. Hotnya ada. Oke. Kemudian kita tekankan siswa yang melakukan apapun itu siswa, bukan gurunya, Bapak. Jadi kayak pilihan C dan E. Nah, C dan E itu guru kan, guru yang di tengah, guru yang mengadakan, guru yang ini. Nah, oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Salah satu indikator di kelas rendah adalah menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Jadi Pak Edi sebagai orang tua, sebagai seorang guru SD di kelas rendah, berusaha menyampaikan motivasi ketika memberikan materi ajar dengan KD tersebut. Bentuk motivasi yang dapat diberikan ketika membuka pembelajaran. Membuka pembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar tahu ini kegiatan pendahuluan, membuka pembelajaran. Kemudian ini inti atau penutup. Jangan lupa di sini ada KD-nya. Menggali informasi. Nah, di sini membagikan kuis kepada peserta didik tentang bentuk-bentuk energi. Membuka ya Bapak Ibu. Membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan itu inti, penutup, atau pembuka Bapak Ibu. Penutup. Kalau memberikan pesan agar peserta didik selalu rajin. Kan ya Bapak Ibu. Memberikan penugasan kepada peserta didik untuk mencari informasi tentang sumber energi di surat kabar, menampilkan gambar contoh salah satu PLTA dan menceritakan fungsinya. Membagikan Bu. Menceritakan E. C, Bu. Oke, yang mana kira-kira Bapak Ibu? Yang E Bu. menampilkan Yang gambar. Bu, kalian Bu. Ada yang E, ada yang Oke, saya buka saja. Kemudian saya terangkan kenapa jawabannya itu. Ada E, ada C gitu deh. Oke. Ya, betul. Jadi pilihannya memang Bapak Ibu untuk membuka pembelajaran itu berarti biasanya menampilkan gambar, salah satu PLTA dan menceritakan fungsinya ya. Atau biasanya video ditampilkan video. Kemudian anak-anak kemudian suruh mengamati, kemudian bertanya, mengajukan pertanyaan tentang apa yang sudah diamati. Biasanya gurunya main gitar, anak-anak mengamati. Nah, itu adalah pembuka pembelajaran. Kemudian kalau membagikan kuis itu kan akhir ya Bapak Ibu. Setelah pembelajaran selesai biasanya ada kuisnya. Membuat kesimpulan juga di akhir pembelajaran. Memberikan pesan peserta didik selalu rajin belajar. Itu biasanya Bapak Ibu akan memberikan di akhir pembelajaran. Memberikan penugasan sama. Itu di akhir pembelajaran. Oke Bapak Ibu. Kita lanjut.
Ibu pun sangat sadar bahwa dalam pembelajaran abad 21, salah satu karakteristik yang perlu dikuasai adalah critical thinking, berpikir kritis, melihat masalah dengan cara baru dan menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran dan disiplin ilmu. Penerapan pembelajaran yang dilakukan Ibu Pupun dalam pembelajaran agar siswa mengetahui karakteristik berpikir kritis itu seperti apa. Nah, ini berpikir kritis adalah berpikir mendalam, rasional, mengemukakan pertanyaan, mengemukakan gagasan atau pendapat disertai alasan yang jelas. Oke, jadi ada alasannya Bapak Ibu. Nah, A, B, C, D, E. Kira-kira yang mana jawabannya Bapak Ibu? B, Bu. B. B, oke. Yang lain? B. Oke. A, Bu. Yang mana Bapak Ibu? Mengkau garis. A itu. B, Bu. B. Yang A. Sementara satu kelas mengkritisi apa yang disampaikan. Oke. Berpikir kritis, berpikir mendalam, rasional, mengemukakan pertanyaan. Guru menunjukkan 4 gambar benda, lalu meminta siswa untuk memilih salah satu gambar. Alasan, Bu. Ada alasan di situ, Bu. Nah, ada kata-katanya Bapak Ibu. Mengemukakan alasannya sedetail mungkin. Nah, jadi supaya alasan yang jelas kenapa milih itu. Antara B sama C ini, Bu. B, Bu. B. B, Bu. B, Bu. Kelompok untuk membuat sebuah poster. Poster yang disusun merupakan hasil pemikiran dari beberapa orang yang dituangkan menjadi satu. Nah, ini bukannya Bapak B, Ibu. Bu. Karena itu beberapa orang. Ya. Guru membuat soal latihan yang mendorong anak untuk memecahkan masalah. Bukan. Kemudian siswa mengerjakan soal bertipe hot. Bukan. Bukan. Oke. B, Bu. Pilihannya. Teng-teng. Neng, saya buka saja. B. C. B, Bu. Belum menunjukkan 4 gambar benda. B. Ya, yes. Bapak Ibu ya. B. Jadi di sini loh, berpikir kritis itu adalah berpikir mendalam, rasional, mengemukakan pertanyaan, mengemukakan gagasan, pendapat, disertai dengan alasan yang jelas. Jadi gurunya menunjukkan 4 gambar beda, lalu meminta siswa untuk memilih satu. Terus siswa itu akan mengemukakan alasannya kenapa memilih gambar tersebut. Nah, itu kan sesuai sudah dengan yang berpikir kritis. Oke, Oke, Bu. kita lanjut ya Bapak Ibu. Salah satu indikator di kelas rendah yaitu 3.5 menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan melalui wawancara atau eksplorasi lingkungan. Nah, Pak Budi, seorang guru SD di kelas rendah berusaha menyampaikan motivasi ketika memberikan materi ajar dengan KD tersebut. Bentuk motivasi yang dapat diberikan Pak Budi ketika membuka pembelajaran Bapak Ibu. Membuka. Membuat kesimpulan. Ibu. E. Nah, ya. D, Bu. Menceritakan, Bu. D. Menceritakan. Ceritakan petani kelinci yang sukses. Itu ya Bapak Ibu ya. Kalau Ya, memberi D. pesan, ini kan mau pulang itu, membagikan mau pulang. kue. Iya, iya, Bu. Yang D. Setelah Menceritakan. pembelajaran. Yang E, Bu. Yang E. D, Bu. Ada yang D, ada yang E. Oke, saya buka ya Bapak Ibu. Sebentar. Mengamati. Membuka pembelajaran ya Bapak Ibu. Membuka pembelajaran. Kalau di awal pembelajaran langsung gas, kayaknya tidak mungkin Bapak Ibu. Nah, bagaimana di awal pembelajaran agar anak-anak itu tertarik untuk belajar? Nah, itu adalah petani kelinci yang sukses, yang merawat kelincinya dengan benar. Yang lainnya membuat kesimpulan yang A, ini jelas, ini di akhir pembelajaran. Yang diminta adalah membuka pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, kalau ada soal-soal panjang, cari dulu yang diminta apa. Membuka, inti, atau menutup. Nah, kemudian lihat KD-nya. Nah, sudah. Kalau membuka berarti kalau di sini kesimpulan sebenarnya nggak usah dibaca juga sudah tahu.
buat kesimpulan itu pasti penutup. Memberikan pesan ke peserta didik selalu hati-hati menjaga kesehatan, biasanya kita di akhir-akhir pembelajaran. Membagikan tugas dan Oke. tugas itu di akhir Bapak Ibu. Mana dia? Adalah Oke. yang paham ya Bapak Ibu karena ini gampang. Bang betul itu ya. Lah dibasuh. Ini sudah saya kasih penutup. Ini penutup pembukanya yang D. Kita lanjut. Dalam RPP yang dikembangkan oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi bercerita dengan artikulasi jelas, ekspresi, intonasi yang tepat dan penuh percaya diri. Kegiatan pembelajaran inti yang dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Oke, Bapak Ibu sebelum nanti Ibu jawab, saya akan mengingatkan Bapak Ibu karena saya yakin Bapak Ibu pernah melihat seperti ini. Jadi kalau anak-anak baca itu dapatnya pembelajaran bermakna itu hanya 10%. Tambah mendengarkan itu 20%. Kalau lihat gambar, video, lihat demonstrasi, anak-anak itu akan mendapatkan pembelajaran. Itu 30%. Terlibat dalam diskusi, maka akan mendapatkan pembelajaran makna, pembelajaran itu akan 50%. Menyajikan atau anak-anak sampai bisa presentasi. 90%-nya paling tinggi apa? Yaitu bermain peran, melakukan simulasi, mengerjakan hal yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ditanya pembelajaran bermakna, pilih yang bermain peran, simulasi, atau mengerjakan hal-hal nyata yang berkaitan dengan kehidupan. Ya Bapak Ibu, oke. Kita mengerjakan soal ini. Dari sini yang kira-kira ada kata-kata simulasinya atau mengerjakan dalam C, Bu. C. C. Pembelajaran yang bermakna kepada peserta didik itu yang benar-benar dilakukan dalam kehidupan nyata, simulasi. Jadi jawabannya C ya Bapak Ibu. Itu adalah Kenapa tidak demonstrasi, Bu? demonstrasi itu hanya 30% Bapak Ibu. Pembelajaran bermakna itu sampai 90%. Apa saja itu Oh, pembelajaran bermakna? Bermain peran, melakukan simulasi, mengerjakan hal di sekitar dunianya, materinya itu tugasnya sampai membuat sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan. Begitu ya Bapak Ibu. Iya, Jadi iya. lihat KD-nya, kemudian ada pembelajaran bermakna. Sudah A sampai E pilihannya simulasi ada enggak, bermain peran ada tidak. Kemudian membuat video, bukan video ya, membuat sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan nyata. Itu Kalau adalah demonstrasi dengan simulasi itu maknanya hampir sama nggak ya, Bu? Beda ya, Bu? apa? Simulasi dengan demonstrasi. Ya beda Bapak Ibu. Demonstrasi itu kan kita hanya menunjukkan toh, Bapak Ibu ini botol. Ini kan Oke. demonstrasi. Tapi kan kalau botol ini mau dipakai untuk apa? Oh, kita mau bikin roket. Anak-anak dipegangi nih botolnya, ayo kita bikin roket. Mensimulasikan. Ya, Bu. Itu Terima lebih kasih. tinggi Bapak Ibu simulasi itu. Oke, paham ya Bapak Ibu dari sini? Kita lanjut. Ini soal yang kemarin. Dalam sebuah proses pembelajaran membacakan puisi di kelas 4 SD, tampak beberapa permasalahan diantaranya siswa tidak mau menyimak pelajaran dan tampak enggan mengikuti pelajaran. Sang guru pun tetap berceramah saat menyampaikan materi. Meski tampak sudah berusaha keras dan selalu mengingatkan siswanya, namun tetap saja kelas menjadi tampak monoton. Nah, untuk membantu menyelesaikan permasalahan guru tersebut, perlu dilakukan penelitian tindakan kelas. Tindakan dipilih adalah penggunaan metode inquiry dengan bantuan media video pembacaan puisi. Nah, ini inquiry yang ditanya Bapak Ibu pembelajarannya. Adapun tahapan tindakan metode inquiry tersebut adalah, nah ini pada metode inquiry itu kan tentang metode jika inquiry tersebut itu memiliki sintak Bapak Ibu itu adalah model. Ya Bapak Ibu, kalau metode itu caranya biasanya yang
melengkapi dari modelnya Bapak Ibu. Oke. Inquiry itu jelasnya apa, Bu? Jelas apa Bu? Inquiry. Kenapa? Oh, penemuan, Bu. Penemuan, Bu ya. Ya. Jadi model pembelajaran yang dirancang membawa peserta didik dalam proses penelitian melalui penyelidikan dan penjelasan dalam setting waktu yang singkat. Itu inquiry. Sintaksnya itu orientasi masalah, mengumpulkan data dan verifikasi, pengumpulan data melalui eksperimen, pengorganisasian dan formula eksplanasi. Yang E adalah analisis proses inquiry. Ini adalah inquiry. Oke. Jadi Bapak Ibu memang model pembelajarannya kemarin itu sudah saya mulai, ini Bapak Ibu sudah mulai kemarin itu ada model pembelajaran PPK ada 3. Ada kemudian model-model pembelajaran discovery, cooperative learning. Ya, sebenarnya sudah banyak pertemuan kemarin. Nah, ini saya lengkapi. Jadi ada pembelajaran itu inquiry, discovery learning, berbasis masalah, dan PJBL. Nah, itu yang sekarang disaran-sarankan atau digembar-gemborkan di beberapa kampus untuk kegiatan PPK. Baik Bapak Ibu, yang mana kira-kira ya siswa diminta untuk mengidentifikasi bagaimana pembacaan puisi yang baik berdasarkan tayangan video. Siswa melakukan perbandingan pembacaan puisi dari video dan melalui pemodelan. Siswa mengamati video pembacaan puisi dan menanyakan hal-hal terkait konsep puisi. Siswa membuat rancangan pembacaan puisi yang baik dan mendiskusikannya secara berkelompok. Kemudian guru mencoba membacakan puisi sebagai stimulus. Oke. Yang A, Bu. A. C, Bu. Oke, ada yang A. A, Bu. D. Tindakan pilihan adalah menggunakan metode inquiry C, dengan Bu. D, Bu, D. C. Oke, ada yang C, ada yang A. Ini lengkap kayaknya Bapak Ibu. Yang D. Oke. Jadi di sini Yang E, Bu. ya? Yang A itu siswa diminta untuk mengidentifikasi bagaimana pembacaan berdasarkan pandangan video. Ini biasanya mulai sintak awal berorientasi terhadap masalah. Siswa melakukan perbandingan bacaan Untuk punya kemarin itu Kak. itu sudah tidak lagi sintaknya, bukan itu. Suara Bu Bintang tolong di-mute. Oke, kemudian siswa mengamati video pembacaan puisi dan menanyakan hal-hal yang konsep Iya, besok baru kita nanti kita membuat rancangan pembacaan puisi. kasus. Merancang ya Pak, karena KD-nya itu menyimak pelajaran. KD-nya hanya sampai menyimak. Gambarnya. Jadi menyimak pelajaran, Itu adalah gambar-gambarnya. tidak mau menyimak ya Bapak Ibu, membacakan puisi, kemudian kayaknya ini siswanya kurang aktif ya, masih males-malesan. Oke, jadi ini siswa diminta mengidentifikasi bagaimana membaca puisi yang baik berdasarkan tayangan video. Ini adalah orientasi terhadap masalah. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu model pembelajaran bisa Bapak Ibu hafalkan. Seperti teori belajar kemarin yang sudah saya sampaikan itu kan ada 5. Itu silakan dihafalkan. Kalau hafal KKO hafal cara membuat model pembelajaran ABCD. Nah, itu konsep-konsep Bapak Ibu. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, hingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilih strategi pembelajaran yang tepat. Jadi kalau ada kata-kata Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari, itu model ini apa Bapak Ibu? 21. Berapa lah itu ya? Oke. Kira-kira Inquiry. Kontekstual, Bu. Oke. Jadi kalau ada kata-kata kehidupan sehari-hari, itu adalah kalau itu bekerja sama, kata-katanya kata kuncinya itu kooperatif.
Anak-anak membangun pengetahuannya sendiri, mencari permasalahan jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Itu adalah inquiry. Problems. Oh, inquiry. Inquiry ada kata-kata sendiri. Jadi membangun pengetahuannya sendiri. Itu masuk inquiry. Problem solving. Anak-anak berpikir kritis. Nah, itu problem solving. Nah, discovery, apa perbedaannya discovery sama problem solving ya? Nanti di akhir pembelajaran saya sampaikan ya, karena itu mirip-mirip Bapak Ibu. Inquiry, problem solving, discovery, PJBL. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Sebagai seorang pendidik, Anda diharapkan mampu mengelola kelas dengan efektif. Suatu ketika Anda sebagai guru baru di sekolah dihadapkan dengan situasi kelas yang sangat tidak kondusif. Terlihat dari para peserta didik yang suka ngobrol dengan temannya saat pembelajaran berlangsung. Tindakan Anda yang harus Anda ambil dalam mengatasi situasi tersebut. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Yang A, Bu. Yang A membuat kesepakatan. Abu membuat kesepakatan. Abu. Oke Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sudah paham ya Bapak Ibu. Di kurikulum Merdeka tidak ada hukuman. Apapun bentuk hukumannya tidak diperkenankan. Langsung mengatakan dia marah, itu tidak boleh. Memberikan tugas tambahan. Untuk peserta didik ngobrol sendiri ini hukuman, tidak boleh. Apalagi ngobrol secara lisan, memberikan hukuman itu tidak diperkenankan Bapak Ibu. Kurikulum Merdeka atau sekarang intinya anak-anak bagaimana kita membuat anak-anak senang di sekolah. Nah, gitu. Abu A. Baik. Nah, jawabannya A. Membuat kesepakatan bersama peserta didik agar tetap kondusif. Jadi sebelum pembelajaran kita memastikan dulu dengan anak-anak. Anak-anak pada pembelajaran kali ini kita harus membuat kesepakatan kelas bersama ya. Yang pertama, saling menghormati. Yang kedua, nah, apa yang disepakati bersama anak. Jadi kalau anak-anak tidak menghormati, kemudian kelasnya rame, tidak kondusif, Bapak Ibu mempertanyakan lagi. Kalau ternyata siswanya melanggar kesepakatan, masih nggak boleh dihukum itu, Bu? Nggak boleh dihukum. Atau kita sepakati nanti diapakan. Kalian mau apa? Mau nyanyi? Begitu. Tapi bukan hukuman. Jadi, itu. Bu, kalau nggak ada hukuman nanti kebiasaan tau Bu. Orang itu suka-sukanya Bu. Nah, betul Bu Bintang. Kita itu sebagai guru dulu ya. Namanya paradigma geser. Jadi kalau Bapak Ibu nanti harus ikut ya Bapak Ibu guru penggerak program yang ke-12, angkatan 12, 13 ikut Bapak Ibu. Nggak lulus, Bu. Apa? Nggak lulus. Ikut lagi Bapak Ibu, ikut lagi. Boleh ya Bu, kalau udah sertifikasi. Apa? Kalau udah sertifikasi boleh ya ikut lagi guru penggerak. Ya boleh lah. Kemarin itu tambah teman-teman itu kalau PPG-nya dari guru penggerak hanya membuat 3 laporan dan hanya ikut UP tanpa UKIN. Oh. Itu lebih enak. Ada ukinya. Jadi kalau Bapak Ibu punya teman nih di sekolah, nggak lulus pretest itu nggak lulus, nggak dipanggil, ikutkan aja guru penggerak. Teman-teman saya gitu kan. Kalau Bapak Ibu mau cepet dipanggil PPG, ayo ikut guru penggerak. Oh banyak Bapak Ibu. Saya kemarin masih Waka ya, Waka SDM. Jadi, saya tata ini, saya ikutkan tuh. Ternyata benar banyak yang sertifikasinya dari guru penggerak. Itu lebih cepat. Kemarin Jadi, bentrok dengan PPG, Bu. Bu, saya mau bertanya Bu. Boleh. Halo Bu. Kalau kita nggak dipanggil PPG kan, ataupun masih UK, jadi kalau nggak terpanggil-panggil gitu Bu, harus guru penggerak baru terpanggil gitu loh Bu. Ya. Karena nilai angkatan kreditnya tinggi itu ya Bu. Bukan, tapi memang syaratnya dari sana. Syarat masuknya PPG cepat itu dari guru penggerak. Jadi guru penggerak itu setelah lulus kok belum sertifikasi wajib dipanggil duluan setelah lulus. Jadi nggak menunggu lama Bapak Ibu. Kan biasanya Bapak Ibu bertanya-tanya ya, kapan sih aku dia manggil temanku kok belum? Aku pretestnya berapa sih gitu ya. Bapak Ibu jangan pusing sekarang, ikut aja guru penggerak. Kemudian setelah guru penggerak
Baru. Nanti kalau Bapak Ibu bingung kayak apa kok saya gagal masuk terus, nanti saya dikumpulkan bersama teman-temannya Bapak Ibu kapan diundang. Saya kasih tips dan triknya agar lolos ya Bapak Ibu ya. Tapi kan Bu, kalau guru penggerak banyak kalimat kata kalimat loh Bu, ratusan kalimat, 1000 kata. Ini enggak Bu, enggak banget itu. Nanti saya Kemarin ajarin. Bu, Bintang Iya, mau lulus. Bintang kan lulus kan Bu, cuma yang itunya Kak nggak berapa, bikin kalimat-kalimat kata-katanya Bu, nggak ngerti Bu. Inilah belajar sama Ibu. Ya, nanti ya setelah lulus PPG, kemudian Bu. Bapak Ibu ikut guru penggerak ya. Ya Bu. Nanti kesempatannya mau jadi guru pamong, syaratnya guru penggerak. Mau jadi pengawas, syaratnya jadi kepala sekolah, syaratnya guru penggerak. Nah, Bapak Ibu itu manfaatnya banyak sekali Bapak Ibu. Jadi nggak pakai main S2 gitu Bu, harus kepala sekolah atau kepala ini Bu. Dulu kita itu dari kepala sekolah itu ada namanya diklat calon kepala sekolah, membayarkan Bapak Ibu itu 15 juta. Nah, setelah itu sekarang enggak, syaratnya Bapak Ibu harus punya sertifikat guru penggerak. Lanjut Bu. Oke Bu, makasih Bu. Jadi Bapak Ibu sama-sama kalau ada yang ditanyakan tentang informasi mengenai dunia pendidikan, bisa japri saya meskipun sudah lulus ya Bapak Ibu. Insya Allah lulus semua. Ya Bu, amin. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ada sintak model pembelajaran yang hampir mirip-mirip Bapak Ibu. Kalau Discovery jelas itu modelnya model pembelajaran kerjasama. Jadi banyak macamnya Discovery itu, TGT, STAD, Jigsaw. Intinya adalah pembelajaran yang menekankan kerjasama. Di sini ada sintak model pembelajaran yang ditekankan, yang mungkin di kampusnya Bapak Ibu sekarang sama guru sama dosennya disuruh membuat RPP-nya, modul ajarnya tentang model yang saya sampaikan. Yang pertama adalah Discovery Learning, Inquiry Learning, Problem Based Learning, dan PJBL. Kalau nomor 1 sampai nomor 3 ini, Discovery, Inquiry, Problem Based Learning, itu bisa Bapak Ibu mulai C1 sampai C5 itu bisa sampai itu evaluasi. Jadi, tetapi untuk yang project based learning PJBL ini harus sampai C6 tadinya. Dan kalau pada project based learning ini harus beberapa kali pertemuan, tidak bisa dalam satu pertemuan selesai. Nah, proyeknya itu. Nah, kemudian kalau discovery, inquiry, problem based learning ini satu kali pertemuan itu sudah bisa Bapak Ibu ya. Sudah selesai sintaknya dilakukan semua bisa. Jadi yang pertama discovery itu tahapnya ada simulasi, problem statement, pengumpulan data, ada olah data, datanya diolah, kemudian ada pembuktian dan menarik kesimpulan. Kemudian inquiry learning, orientasi masalah, pengumpulan data dan verifikasi, pengumpulan data melalui eksperimen, pengorganisasian dan formulasi eksplanasi, analisis proses inquiry. Bu, kok sama Bu, inquiry learning dengan problem based learning ini? Orientasi masalah sama orientasi pada masalah. Nah, intinya kalau inquiry itu permasalahan ada di dalam kehidupan sehari-hari. Kita bawa contohnya itu di kelas disesuaikan dengan kondisi materi yang akan kita sampaikan. Sedangkan problem based learning permasalahan itu boleh dibuat oleh gurunya gitu. Dimodifikasi agar sama ya, agar bisa masuk di dalam pembelajaran kita yang akan kita sampaikan. Itu adalah problem based learning. Kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi orientasi masalah itu seperti apa Bapak Ibu? Contoh, kita menampilkan video, kemudian anak-anak menyimak video dan ada pertanyaan yang open-ended. Jadi anak-anak itu bertanya, menggali rasa ingin tahunya. Boleh
Kalau gambar, gurunya menampilkan gambar. Kemudian boleh gurunya atau ada anak yang disuruh main gitar. Menapa bermain gitar kemudian kita bisa mendengarkan karena kita akan masuk ke materi bunyi. Itu salah satu contoh Bapak Ibu. Kemudian project based learning itu ada pertama pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan produk, menyusun jadwal pembuatan, memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek, menguji hasil, evaluasi pengalaman belajar. Nah, itu ya Bapak Ibu. Ini harus hafal ya Bapak Ibu. Gimana ya hafalnya? Ini waktunya sudah mau habis, mau saya ajak hafalan. Minimal nanti setelah saya share Bapak Ibu hafal. Karena ini banyak sekali saya lihat soal-soal yang berkaitan dengan 4 model ini. Ini saya kasih contohnya ya Bapak Ibu. Saya kasih contohnya saja satu. Pak Setiono akan melaksanakan pembelajaran IPA dengan tujuan melakukan kegiatan membuat proyek kincir air sederhana. Siswa mengembangkan kreativitasnya. Langkah kegiatan pembelajaran yang dilakukan Pak Setiono adalah urutan langkah pembelajaran yang dilakukan Pak Setiono, karena ini di sini membuat proyek kincir angin. Nah, ini adalah PJBL. Yang pertama, kalau Bapak Ibu lupa, ini 1, 2, atau 3 yang menjadi pertama dulu. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kerja kincir air sederhana, menampilkan video tentang pemanfaatan kincir air oleh petani. Kemudian membuat kincir air sederhana sesuai desain yang telah dibuat. Kira-kira nomor 1 dulu, 2 atau 3 Bapak Ibu? Nomor 2 dulu Bu, D. Ya, 2 dulu, menampilkan video dulu. Bapak Ibu sudah paham. Jadi kalau sudah menampilkan video dari jawaban 1 ini, A, B, C, D, E, yang benar langsung D, Bapak. Jawabannya sudah D, gitu saja. Cepat kan? D. Hah? D, Bu. Iya, karena sudah menampilkan video. Kalau Bapak Ibu lihat pilihannya. Oh, yang pertama itu A, 1, 2, 3. Mana yang bisa duluan nih kira-kira? Oh, Membuat menampilkan video. rinci. Pilihannya yang lain nomor 2 cuma D saja. Maka jawabannya D. Itu caranya biar cepat ya Bapak. Tips dan triknya mengerjakan pedagogik. Jadi Bapak Ibu jangan tergantung sama soal yang, waduh soalnya panjang, pusing. Nah, jangan. Bapak Ibu langsung cari ini. Mana yang biasanya lupa nih. Bapak Ibu harus paham mana yang duluan tampil ini yang mana. Nah, berarti yang nomor 2. Jadi jawabannya sudah D saja. Gampang ya Bapak Ibu? Iya Bu. Oke, pedagogik itu kalau Bapak Ibu tahu konsepnya, itu mudah banget. Tapi kalau tidak tahu konsepnya, jawabannya hampir mirip-mirip Bapak Ibu. Tuh. Oke, ada yang ditanyakan lagi sebelum saya akhiri pembelajaran? Insya Allah ini akan saya share Bapak Ibu. Jadi pembelajaran hari ini kan Bapak Ibu belajar mengenai model-model, kemudian lingkungan, belajar bermakna, lingkungan yang baik, lingkungan belajar, kemudian pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana dalam melaksanakan pembelajaran itu Bapak Ibu harus tahu perbedaannya. Nah, memang ini intinya adalah pelaksanaan pembelajaran. Mana tahap pendahuluan, inti, dan penutup. Ini banyak soal-soal mesti inti, pendahuluan, penutup. Jangan lupa KD-nya. Kalau model tadi yang pakai sintaks ya Bu, itu model ya Bu? Model itu ada sintaks dan langkah-langkah pembelajarannya. Kalau metode tidak. Oh iya, makasih Bu. Sama-sama. Bu, kadang-kadang itu saya lihat pemecahan masalah, problem based learning, itu kadang metode Bu, kadang metode, kadang model. Oke, kalau dalam soal itu ditanyakan sintaksnya, berarti dia sebagai model. Kalau hanya caranya siswa, begitu ya, caranya. Siswanya diminta caranya. Ini termasuk cara apa? Maka itu hanya metode. Iya, benar sekali Bu. Kadang ada yang model benar, ada yang metode menuliskan benar kan? Ini satu yang paling penting didapat ini malam ini. Iya.
Semangat Bu Ririn, semangat belajar terus ya Bapak Ibu. Saya juga selalu memperbaiki ya. Saya setelah Bapak Ibu nanti belajar ujian itu kita diskusi biasanya, atau saya dikirimi soal-soal, saya belajar lagi, saya cari sumbernya. Karena kalau Bapak Ibu kalau setelah ini ya menyimak pembelajaran dari saya, aku sudah jawabannya A, B, C, D, pasti saya kasih dasarnya di sini. Saya mencarinya di sini. Kalau Bapak Ibu kadang menyimak itu di YouTube yang lain, loh kok gak sama? Kadang saya juga iya. Belajar soal kisi-kisi Konsepnya salah, kayak gitu. Nah itu eman kalau konsepnya salah Bapak Ibu menyampaikannya. Jadi Bapak Ibu kalau kadang-kadang ada beberapa jawaban dari teman dengan soal yang sama, jawabannya macam-macam, maka Bapak Ibu cari saja sumbernya. Cari sumbernya yang terpercaya. Jawaban paling benar yang mana? Karena pedagogik memang seperti itu, hampir mirip-mirip. Iya, Bu. Oke, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Ini saya mohon maaf ini, Bu. Oke, maklum malam ini anak-anak pada di dekat saya ini, Bu. Tidak apa-apa, Bu Ririn. Memang kita itu kita ini ya sudah berumur, kemudian sekolah, Bapak Ibu. Insya Allah semoga ini berkah untuk keluarga Bapak Ibu semua kalau lulus Insya Allah. Amin ya Jadi Allah. Amin ya Allah. belajar, ya, masih pendidikan, terus anaknya kalau nggak sekarang sama ibunya belajar, terus kapan kan Bapak Ibu? Tidak masalah. Bapak Ibu sama tidur-tidur memang seharian lelah, tetapi saya berharap Bapak Ibu bisa hadir mendengarkan saya, tidak bisa ditanyakan. Nah itu. Terlalu bagus. Gitu. Pokoknya yang bahagia dan sehat selalu Bapak Ibu. Belajar Bapak Ibu dari saya itu bisa di print. Jadi Bapak Ibu bukan mempermudah Bapak Ibu begitu. Jadi langsung di print saja, nanti sedikit-sedikit dipelajari. Oke. Bapak Ibu kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup kegiatan pembelajaran kita malam ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Kita ketemu Bapak Ibu hari apa ya Bapak Ibu? Selasa, Kamis ya? Kamis, Bu. Ya, Kamis. Ya. Tentang evaluasi Bapak Ibu. Kamis malam Jumat ya berarti, Bu. Ya, Bu. Apa Bapak Ibu? Kamis malam Jumat berarti ya? Iya. Iya. Jadi ada. Bapak Ibu samanya studi kasusnya? Belum lagi, Bu. Iya, memang pokoknya waktunya itu manfaatkan dengan baik. Persiapan PPL. Izin, Bu, masih fokus ke PPL 2 dulu. Oke, baik. Saya mengerti Bapak Ibu, itu nanti semakin banyak tugasnya. Semangat ya Bapak Ibu. Iya. Jaga kesehatannya, jangan lupa minum vitamin. Kalau ada apa yang dibingungkan, bisa berkomunikasi dengan saya nanti di setiap tatap muka kita. Oke, baik Bapak Ibu, selamat beristirahat Bapak Ibu. Senang bertemu Bapak Ibu. Kadang saya ngajar kelas lain itu nggak ketemu kelompok ini Bu Bintang juga ya. Semoga internetnya lancar terus teman-teman ya, Bu Meli, Bapak Ibu semua. Iya Bu, makasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.